maka visualisasikan secara nyata bahwa Anda telah menjadi orang yang Anda inginkan di masa depan itu saat ini juga. Rasakan bahwa masa depan yang Anda bayangkan telah terjadi sekarang. Ingat, kuncinya adalah sekarang, saat ini, detik ini juga. Mengapa hal ini penting? Dr. Joe Dispenza, salah satu pakar kekuatan pikiran dan neuroscience, mengatakan hanya dengan visualisasi, maka Anda telah berlatih menerima masa depan sebagai realitas hidup Anda, sehingga akan membuat tubuh Anda menjadi percaya bahwa telah terjadi sekarang, sehingga proses emosi dan fisik Anda mengarah kepada realita baru Anda. Bahkan neuron Anda, segala sensor di hati, dan segala kimiawi di tubuh Anda akan terharmonisasi sesuai dengan pemikiran baru, sehingga tubuh kita akan bekerja dan bertindak sesuai dengan apa yang Anda visualisasikan. Banyak yang telah mengetahui hukum Loa atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Sudah banyak yang mempraktekannya dan sudah banyak pula kisah pencapaian atau keinginan yang telah terwujud. Namun tidak sedikit juga yang hingga saat ini belum berhasil dalam mempraktekkan teknik Loa atau hukum tarik-menarik. Law of Attraction adalah sebuah konsep yang mempercayai bahwa kita sebagai manusia dapat menjadi magnet yang dapat menarik segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Kita menarik sesuai apa yang paling sering kita pikirkan dan rasakan. Artinya, Law of Attraction mempercayai bahwa setiap semua hal yang terjadi di dalam hidup bukanlah sebuah ketidaksengajaan, tetapi itu terjadi karena diri kita sendiri yang menghendakinya. Konsep Loa ini diyakini mampu membawa perubahan besar di dalam hidup, sehingga kita dapat mewujudkan impian kita dengan menerapkan Loa ke dalam diri kita. Namun, mengapa sebagian orang bisa berhasil, tetapi sebagian yang lain belum juga berhasil mewujudkan apa yang mereka impikan? Apakah keberhasilan tersebut hanyalah sebuah kebetulan semata, ataukah terdapat beberapa faktor yang tidak kita ketahui dalam menjalankan Loa? Mari kita bahas apa saja yang biasanya luput dari perhatian seseorang dalam mempraktekkan Loa. Keliru dalam teknik visualisasi. Visualisasi merupakan teknik dasar dan utama dalam menerapkan teknik Loa. Dalam buku The Secret, proses mewujudkan adalah membayangkan atau memvisualisasikan secara detail, mampu merasakan tekstur, bau, atau ketika Anda menginginkan sesuatu, maka visualisasikan secara nyata bahwa Anda telah menjadi orang yang Anda inginkan di masa depan itu saat ini juga. Rasakan bahwa masa depan yang Anda bayangkan telah terjadi sekarang. Ingat, kuncinya adalah sekarang, saat ini, detik ini juga. Mengapa hal ini penting? Dr. Joe Dispenza, salah satu pakar kekuatan pikiran dan neuroscience, mengatakan hanya dengan visualisasi, maka Anda telah berlatih menerima masa depan sebagai realitas hidup Anda, sehingga akan membuat tubuh Anda menjadi percaya bahwa telah terjadi sekarang, sehingga proses emosi dan fisik Anda mengarah kepada realita baru Anda. Bahkan neuron Anda, segala sensor di hati, dan segala kimiawi di tubuh Anda akan terharmonisasi sesuai dengan pemikiran baru, sehingga tubuh kita akan bekerja dan bertindak sesuai dengan apa yang Anda visualisasikan. Poin penting yang kurang tepat dalam melakukan visualisasi adalah kebanyakan orang hanya membayangkan tanpa merasakan bahwa itu telah terjadi. Mereka hanya melihat sebatas gambaran visual seperti sebuah film. Ini berarti mereka berada di luar imajinasi mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka memerankan peran yang mereka inginkan. Seperti ketika Anda membayangkan bahwa Anda adalah aktor dari film James Bond misalnya. Maka bervisualisasilah dengan seluruh tubuh Anda. Hidup dan seolah-olah berada dalam kondisi tersebut. Anda benar-benar merasakan bahwa Andalah lakon utamanya. Atau jika Anda menginginkan memiliki sebuah mobil, maka jangan biarkan Anda membuat film dengan melihat diri Anda berada dalam mobil tadi. Tapi bentuklah visualisasi dengan rasa yang nyata, betapa nyaman dan empuknya duduk di mobil tersebut. Rasakan Anda menyetirnya, memutar setir, menggunakan sabuk pengaman, rasakan getaran mesinnya dan lain sebagainya. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk membentuk rasa bahagia, damai dalam kesadaran Anda, dan membentuk suatu pola energi untuk dikirimkan kepada alam semesta
untuk tujuan manifestasi atau perwujudan. Pikiran sadar dan bawah sadar tidak sinkron. Pikiran sadar kita mengatakan yakin bisa memiliki kekayaan dan banyak uang. Namun dalam pikiran bawah sadar, dalam lubuk hati yang terdalam Anda, meyakini bahwa uang adalah sumber kejahatan dan Anda juga meyakini bahwa orang kaya adalah orang-orang yang sombong. Anda ingin berpenghasilan besar tetapi takut jika nanti harus membayar pajak yang besar juga. Keyakinan-keyakinan yang bertabrakan dengan keinginan sadar Anda seperti ini harus Anda rombak total jika ingin teknik loa Anda berhasil, yaitu dengan mengubah atau memodifikasi keyakinan Anda. Jika Anda meyakini uang adalah akar segala kejahatan, maka keyakinan baru Anda tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Semakin banyak uang, semakin banyak Anda bisa menolong saudara-saudara yang sedang kesusahan. Sejatinya, di pikiran bawah sadar itu berisi program keyakinan, atau jika dalam komputer dikenal dengan algoritma pemrograman. Jika program satu dengan program yang lain tidak saling mendukung, maka realitas pun akan kacau. Seharusnya seluruh isi program kepala kita saling mendukung, sehingga mempercepat realitas itu terjadi. Tidak boleh saling bertentangan atau bertabrakan. Terlalu menginginkan. Ini adalah paradoks dalam Law of Attraction. Di satu sisi kita disuruh berani bermimpi dan menginginkan sesuatu. Di sisi lain kita juga dilarang apabila terlalu menginginkan. Terlalu menginginkan juga menjadi salah satu penyebab kegagalan loa. Tidak ada yang salah dengan punya keinginan, tetapi keinginan berlebihan akan membuat Anda galau dan harus dihilangkan karena menjadi blok dalam mewujudkan keinginan itu sendiri. Banyak orang memiliki perasaan terlalu ingin yang justru membuat perasaannya tidak nyaman. Seperti ingin memiliki penghasilan yang besar dengan singkat, ingin memiliki mobil dengan segera, atau ingin segera memiliki pasangan karena merasa kesepian. Keinginan itu memang harus digambarkan dengan jelas, lalu dilepas ke semesta, diikhlaskan sampai rasa keinginan yang membuat Anda galau itu tidak ada lagi. Keinginan yang mengganjal itu bisa hilang dengan visualisasi, merasa syukur karena telah memiliki. Mempunyai perasaan yang berbeda dengan fakta memang tidak mudah. Hal ini juga perlu dilatih secara terus-menerus. Kunci dari loa mengakses realitas di masa depan menjadi saat ini. Perasaan ketika mendapatkannya, gembira, rasa syukur, semua harus terjadi saat ini. Tidak konsisten menerapkan loa. Untuk hal ini sangatlah jelas, ketika kita tidak konsisten dalam menerapkan ilmu-ilmu loa, tentunya hasil optimal tidak akan didapat. Kebanyakan orang menerapkan loa hanya konsisten di awal-awal saja. Setelah beberapa minggu, terkadang kita sering lupa atau karena merasa tidak ada perubahan atau keinginannya tidak terwujud, kemudian merasa lelah dan tidak yakin lagi. Jika kita yakin dan percaya terhadap mimpi-mimpi kita, maka peganglah keyakinan itu erat-erat, jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Selalu bertanya-tanya kapan dan bagaimana terjadi. Dalam konsep loa, kita berhak meminta apa saja tanpa batasan. Namun yang perlu diingat, semakin besar target atau mimpi-mimpi yang ingin dicapai, tentunya membutuhkan waktu dan konsistensi keyakinan dalam penerapannya. Jika dalam menerapkan teknik loa ini, Anda masih sering bertanya-tanya kapan dan bagaimana akan terjadi, maka ini akan menghambat loa itu sendiri. Bertanya-tanya kapan terjadi atau bagaimana menandakan Anda tidak yakin hal itu akan terjadi dan menimbulkan keraguan dalam hati. Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana keinginan-keinginan Anda akan terwujud dan menjadi realitas. Semua tergantung seberapa besar energi Anda, keyakinan Anda, serta konsistensi pikiran dan tubuh Anda dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik. Vibrasi rendah lebih sering daripada vibrasi tinggi. Seperti yang telah kita ketahui, David R. Hawkins dalam bukunya yang berjudul Power versus Force, ia membagi vibrasi menjadi dua, yaitu vibrasi tinggi dan vibrasi rendah. Vibrasi tinggi masuk dalam kelompok yang dia namakan power, sedangkan vibrasi rendah masuk dalam kelompok force. Vibrasi tinggi menggunakan nilai-nilai seperti bersyukur, tulus, pengertian, kasih sayang,
penghargaan, dan lain sebagainya. Sedangkan vibrasi rendah menggunakan pemaksaan, kebencian, kemarahan, kesombongan, keserakahan, dan lain sebagainya. Dalam Law of Attraction, kita diarahkan untuk menggunakan power untuk mewujudkan sesuatu. Keberhasilan mewujudkan sesuatu dengan power akan lebih bermakna dan juga membuat batin kita lebih tentram. Kita butuh vibrasi kuat agar bisa menarik hal yang kita visualisasikan. Loa berkaitan dengan vibrasi. Tubuh kita memancarkan energi. Vibrasi kuat bila kita berperasaan positif, vibrasi lemah bila kita berperasaan negatif. Seringkali kita menghabiskan waktu hanya 5-10 menit untuk melakukan visualisasi tentang mimpi, tentang keinginan, tetapi kemudian menghabiskan jam demi jam berikutnya untuk mengeluh, khawatir, takut, sehingga terjebak dalam vibrasi rendah. Agar vibrasi positif Anda baik, biasakan menonton dan mendengarkan hal yang positif. Apa yang Anda tonton atau dengar akan masuk ke dalam memori pikiran bawah sadar. Pemrograman kebencian atau pikiran negatif lainnya seringkali muncul dari tontonan tentang permusuhan, perdebatan, berita kriminalitas, dan lain-lain. Berhati-hatilah juga dengan musik yang Anda dengar. Jauhkan dari musik-musik atau lagu-lagu mellow yang membuat hati Anda galau. Bebaskan playlist Anda dari lagu-lagu sedih yang penuh dengan kata-kata negatif seperti mati, gagal, kalah, hancur, dan lain sebagainya. Biasakan mendengar musik yang menenangkan, lagu-lagu energik di pagi hari, atau afirmasi positif yang membuat tubuh Anda bervibrasi dengan baik. Jangan biarkan memori negatif berupa ketidakbahagiaan, kesempitan, kesedihan masuk ke dalam kesadaran alfa Anda. Alam semesta akan menerima sinyal apa yang terngiang di kepala Anda. Jadi, hindari kata-kata negatif dari yang Anda tonton atau dengarkan. Berlatihlah mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif, termasuk yang datang dari pikiran Anda sendiri.